Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pengertian dan fungsi masing-masing lapisan pada OSI layer, serta implementasinya dalam penerimaan dan pengiriman email. Adapun anggota kelompok ini, yaitu sebagai berikut. Nah, apa sih pengertian OSI layer itu dan bagaimana implementasinya pada email? OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Open System Interconnection atau disingkat OSI adalah sebuah model arsitektur untuk mendefinisikan komunikasi interkomputer. Bentuk dari OSI sendiri berupa kerangka konseptual. OSI dibuat oleh International Organization for Standardization pada tahun 1984. Dalam model OSI terdapat 7 layer dan biasa disebut layer OSI. Ketujuh layer tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing di dalam sebuah pengiriman informasi data. Berikut ketujuh layer tersebut. Untuk layer ketujuh yaitu application layer yang akan disampaikan oleh rekan saya Imam. Application layer itu lapisan ketujuh. Application layer merupakan layer atau lapisan teratas pada model OSI reference. Ketika user mengirimkan pesan dan akan menjadi layer atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference, model ketika user akan menerima sebuah pesan. Singkatnya, application layer merupakan lapisan OSI layer yang menyediakan interface atau antarmuka antar aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan, dan kemudian membantu mengirimkan dan menerima pesan yang dikirimkan di dalam jaringan tersebut. Aplikasi layar akan menerima perintah dari user untuk dikirimkan ke komputer lainnya. Begitu juga sebaliknya. Aplikasi layar akan menampilkan data yang diterima dari komputer lain. Fungsi dari aplikasi layar. Pertama, sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Ketika user menerima data aplikasi layar, akan mengumpulkan data tersebut untuk ditampilkan. Begitu juga saat user akan mengirimkan data, aplikasi layar akan mengumpulkan data tersebut dan meneruskan ke presentasi layar. Kedua, sebagai user interface dalam menampilkan data dan informasi. Setelah presentasi layar menyajikan data, aplikasi layar bertugas untuk menampilkan data dalam sebuah user interface baik dalam sebuah aplikasi, program, atau sistem-sistem tertentu. Aplikasi layar digunakan pada beberapa program seperti email client, seperti Outlook, Windows, Mail, Apple Mail, dan sebagainya. Yang kedua, aplikasi layar digunakan pada program seperti email client dan web browser. Protokol yang bekerja pada aplikasi layar, DNS, HTTP, SMTP, atau POP3, FTP, DHCP, dan Telnet. Contoh penerapan OSI layar pada saat kita mengirim email adalah contoh penerapan OSI layar pada saat mengirim atau menerima email akan terjadi pengidentifikasi pengirim dan penerima email, serta aplikasi yang digunakan untuk menulis dan membaca email tersebut. Contoh adalah kita menggunakan email client seperti Microsoft Outlook yang memiliki fungsi SMTP dan POP3. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, layer ke-6 yaitu presentation layer. Presentation layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Presentation layer ini berperan sebagai penerjemah bahasa komunikasi yang berbeda antara dua perangkat komputer. Tugasnya yaitu melakukan enskripsi data dari perangkat sumber lalu mendekripsinya pada perangkat penerima. Implementasinya pada pengiriman dan penerimaan email yaitu presentation layer ini akan mengkonversi data yang masuk atau keluar ke dalam format presentasi yang telah ditentukan. Contohnya yaitu mengkonversi data dari bilangan biner ke bahasa yang dapat dipahami oleh user. Pada layer ini juga dilakukan encoding data dan komprensi teks. Saat kita mengirim email atau menerima email di layer ini, data akan di-encode dengan menggunakan key tertentu. Selanjutnya, yaitu lapisan kelima yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, lapisan kelima, yaitu session layer. Session adalah durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi. Lapisan ini berfungsi untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik, atau mengendalikan dialog antar node. Komunikasi dapat berlangsung dalam 3 node dialog. Yang pertama itu simplex, atau komunikasi satu arah. Yang kedua half duplex,
yaitu komunikasi dua arah bergantian, dan yang ketiga full duplex, yaitu komunikasi dua arah bersamaan. Setiap session pada proses komunikasi terdiri dari 3 fase. Yang pertama, yaitu adalah pembentukan hubungan. Node membentuk kontak dan menyepakati aturan-aturan komunikasi. Yang kedua, yaitu pemindahan data. Node-node akan dipakai untuk dialog pertukaran data. Dan yang ketiga adalah pemutusan hubungan. Pada lapisan session, ini akan terdapat 2 jenis layanan, yaitu yang pertama pembentukan dan pemutusan hubungan antar 2 entitas presentasi. Dan yang kedua, mengatur pertukaran data, menentukan batas, dan melakukan sinkronisasi operasi data antar 2 entitas presentasi pada lapisan di atasnya. Protokol pada jaringan session layer itu seperti NetBIOS, PAP atau Printer Access Protocol, dan lain sebagainya. Kemudian, interpretasi pada session layer ini terhadap pengiriman email dan penerimaan email, yaitu dalam menggunakannya dipastikan dulu kita telah menginstal OS dahulu, yaitu untuk membuka sesi komunikasi jaringannya. Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Aini Rahma. Baik, bagaimana sih email yang telah sampai di session tersebut sampai di transfer layer? Baiklah, saya akan menjelaskan, yaitu lapisan yang keempat, yaitu transfer layer. Layer ini secara umum bertugas untuk menggabungkan data yang diambil dari banyak sumber. Data tersebut dikirimkan pada satu jaringan, atau yang disebut dengan multiplexing. Bagaimana tadi email yang dari session itu sampai di transfer layer? Nah, di transfer layer menerima email yang sudah berhasil diolah pada session layer dalam segala bentuk. Setelah itu, data yang dikirim tadi dari session layer masih kasar dan ukurannya tidak menentu. Apabila terlalu besar, data akan dipecah menjadi beberapa bagian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan transfer data melewati layer lain. Nah, hasil data yang dipecah tadi diberikan header pada tiap bagiannya. Setelah itu, transfer layer memastikan data yang dikirimkan sudah tepat sasaran dan semua data sudah terjamin akurat dan tepat. Setelah itu, baru bisa dikirimkan. Nah, jika data yang dikirimkan gagal, maka proses akan dikembalikan ke transport layer. Protokol yang menerapkan transport layer ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol. Selanjutnya yaitu network layer. Pada rekan saya Hafiz, disilakan. Baik, selanjutnya yaitu network layer atau lapisan jaringan. Lapisan jaringan atau network layer ini merupakan lapisan ketiga dari bawah dalam model referensi jaringan OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan beberapa fungsi. Yang pertama yaitu pengamatan logis dan melakukan pemetaan terhadap paket-paket melalui jaringan. Yang kedua, membuat dan menghapus koneksi dan jalur koneksi antara dua node di dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, mentransfer data, membuat dan mengkonfirmasi penerimaan dan mengset ulang koneksi. Nah, dalam implementasi protokol di dunia nyata, lapisan jaringan atau network layer ini juga melakukan fungsi yang erat dengan lapisan fisik atau lapisan pertama dan lapisan data link yang merupakan lapisan kedua. Nah, network layer ini akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Lalu bagaimana proses pengiriman ataupun penerimaan email yang terjadi di lapisan ketiga ini? Pada saat mengirim atau menerima email, komputer kita akan mengakses alamat IP server SMTP sesuai dengan tabel routing dari sistem operasi. Layer 3 ini juga melakukan perhitungan terhadap hop-hop yang harus dilewati dan akan berusaha untuk membuka jalur komunikasi yang terpendek. Mungkin itu aja lapisan ketiga, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu lapisan kedua, yaitu data link. Fungsi dari layer ini antara lain, saat pengiriman data sedang berlangsung, data link layer berperan dalam memeriksa kemungkinan adanya kesalahan dalam pengiriman data tersebut dan melakukan pengoreksian. Kemudian, layer ini juga berfungsi dalam pengelompokan data ke dalam frame, sehingga data akan berbentuk bit dan dapat diproses oleh layer 1. Selanjutnya juga menentukan bagaimana sebuah hardware jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer beroperasi. Data link layer sendiri memiliki 2 sublayer, yaitu media access control, memecah data menjadi frame sebelum ditransmisikan, dan memegang address fisikal untuk address jaringan. Sublayer kedua, logical link control, memiliki fungsi mengatur dan mengendalikan bagaimana beberapa piranti dan protokol berbagi satu link tunggal dalam suatu jaringan.
implementasi data link ini pada OSI layer yaitu pada saat mengirim atau menerima email, layer 2 akan mengecek apakah koneksi sudah di-set. Jika iya, layer ini akan mentransformasikan paket IP dari layer 3 ke dalam frame berdasarkan aturan OSI layer. Selanjutnya, layer yang terakhir yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu lapisan terakhir atau physical layer. Layer ini merupakan lapisan pertama dalam model referensi jaringan OSI dari lapisan-lapisan lainnya. Fungsi lapisan ini adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Lapisan fisik posisinya berada paling bawah pada proses transmisi data. Artinya, lapisan inilah yang secara langsung berhubungan dengan perangkat keras, sehingga pemindahan bit data berjalan lancar antar device. Proses physical layer biasa kita temui saat kita mengirimkan data menggunakan media kabel fiber optik maupun kabel RJ45. Dan untuk penerapannya pada pengiriman email dan penerimaan email yaitu mengubah paket data menjadi sinyal elektrik yang ditransformasikan pada kabel UTP Cat5. Baik, sekian penjelasan mengenai pengertian dan fungsi OSI layer serta implementasinya pada penerimaan dan pengiriman email. Kami harap teman-teman yang menonton dapat memahami implementasi layer OSI ini pada penerapannya pada email. Sekian, terima kasih.